gue balik ke tempat si bapak tuh, gue bawa ketoprak bang. Gue bawa ketoprak, dia lagi tiduran tuh bang. Lagi tiduran. Udin, Pak, kagak bangun bang. Gue pikir pulas kan. Takutnya belum makan gitu bang. Gue bilang, gue paksain kan. Pak bangun pak. Pak Udin, Pak. Gue nengok begini muka tuh, itu udah berpusat. Badan udah kaku. Berarti yang tadi 10 menit lalu gue temuin senyum bareng kopi sama gue. Berarti bukan dia bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang dulunya ini pernah bekerja sebagai office boy di sebuah rumah sakit. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Abi. Bang Abi, apa kabar bang? Sehat bang. Oke. Bang Abi ini udah berapa lama kerja jadi office boy pada saat itu? Kalau untuk keseluruhan jadi office boy sih 12-an tahun bang ya. Cuma kalau untuk di rumah sakit ini udah setahun lebih deh bang waktu itu. Setahun lebih? Oke. Karena saking banyak tragedi gitu di dalamnya bang, udah cabut lah gitu. Ini kalau boleh tahu rumah sakitnya di mana? Gue nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya nih bang. Yang pasti ini rumah sakit tertua bang di Jakarta. Rumah sakit tertua di Jakarta. Tapi selama lu kerja nih ya, ini paling banyak pas lu lagi shift apa nih? Udah pasti di bagian shift 3 bang. Udah pasti ya. Shift 3 itu kan kita masuk jam 10 malam, itu nyampe jam 6 pagi. Tapi pernah juga gak sih di shift 1 atau shift 2 lu ngalamin juga? Kalau shift 1 sih enggak, cuma kalau shift 2 iya. Shift 2-nya shift 2 iya. Kayak habis sih kalau dari ruang radiologi kan itu kayak kursi-kursi roda, buat ronsen segala macam itu kan. Itu suka gerak sendiri. Tahan dulu ceritanya. Jadi buat kalian yang penasaran ya tonton sampai habis. Dan sebelum itu buat temen-temen nih yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Abi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Abi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gini bang, awal mula cerita tuh gue kerja ya bang di salah satu mall Jakarta bang. Nah terus gue dapat mutasi kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah awal gue masuk di rumah sakit, gue jelasin ini bang. Kerjaan gue di situ tuh OB. Jadi terbagi 3 shift ya bang. Shift pertama itu dari mulai jam 6 sampai jam 2 siang. Nah, shift kedua jam 2 siang sampai jam 10 malam. Sedangkan shift ketiga itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, awal gue masuk di situ tuh masuk shift 2 ya. Jadi nggak terlalu banyak apalah gitu. Jadi gue masih biasa aja gitu. Jadi kejadian ini tuh bermula waktu gue masuk di shift 3. Nah, kalau di shift 3 itu kan selesai pekerjaan kurang lebih jam 1, jam 2 lah gitu. Nah, selesai pekerjaan itu ada yang ngopi depan rumah sakit atau enggak langsung tidur ke atas. Nah, itu kan jadi ada 8 lantai, setiap lantainya itu 1 orang kalau untuk shift 3. Kejadiannya itu jadi waktu itu udah pada tidur nih di lantai 8. Dari semua lantai tuh ngumpulnya di lantai 8 lah gitu. Pas lagi tidur itu kan jadi posisi karena gue paling junior ya bang, gue tidur tuh paling pojok nih, dekat troli. Nah di troli itu kayak buat nganter-nganter makanan kayak pasien gitu bang. Nah
Itu gue denger jelas banget karena bersebelahan doang tanpa dibatasin sama pintu. Buar. Itu bantingan-bantingan ke tembok bang troli. Padahal itu posisi jam 2 pagi. Nggak mungkin juga ada orang gitu di dalamnya karena semua lagi pada tidur. Nah, gue masih biasa aja tuh. Nggak terlalu musingin banget lah gitu. Gue tidur lagi. Kejadian lagi nih. Bantingan pintu kamar mandi. Karena gue pas banget tidur di depan kamar mandi tuh. Ya kan? Tidur gitu kan. Gue kaget tuh bang, gue nengok ke teman-teman gue nih semua masih pada tidur. Gak ada yang denger sama Gak ada yang denger, gue bingung kan gini nih. Logikanya suara segede itu gitu. Iya. Ya kan? Gue udah mulai aneh-aneh mikir. Karena gini bang, emang dari kecil kan gue sering gitu ngeliat kayak gituan ya. Nah, gue udah mulai mikir yang aneh-aneh gitu. Akhirnya pas gue udah mulai gak bisa tidur, gue cuci muka aja dah. Gue cuci kamar mandi bang. Gue cuci muka kamar mandi, gue turun lewat tangga darurat gitu. Karena kalau malam tuh lift buat barang gitu kan, itu nggak bisa dipakai lah, kecuali lift buat pasien. Itu nggak bisa dipakai buat OB gitu. Nah, gue lewat tangga darurat, dari lantai 8 ke lantai 7 sih masih normal. Maksudnya nggak terlalu kayak ada apa nih gitu kan. Nah, dari lantai 7 mau ke 6, di sini baru mau ngerasain nih bang. Gue ngerasa tuh kayak ada yang ikut lari gitu di belakang gue gitu. Gue mikir apa temen gue gitu kan. Gue tungguin. Kok lama banget anjir gak nyampe-nyampe gitu kan. Ada deh, gue jalan lagi. Begitu dari lantai 6 ke arah ketiga gitu kan. Gue nengok lagi bang, ini masih gak ada apa-apa gitu. Langkah kaki tuh ya pelan hilang gitu aja. Nah begitu gue balik badan itu begini, itu gue ngeliat makhluk bang hitam. Gue nggak tahu ini genderuwo atau bukan ya. Gue mikirnya ya itu siluet udah, karena hitam doang udah gitu. Itu gue tabrak bang. Gue tabrak, tuh tembus itu. Gue bilang, gue turun ke bawah. Gue udah tungguin nih sama Pak Slamet. Jadi Pak Slamet itu dari security. Oke. Ya kan? Lu kenapa Bi? Kan? Kagak Pak. Temu lu ya kan? Gue tahu kan? Di sini mah lu sering nih. Diceritain lah gue nih. Ya kan sama Pak Slamet nih. Lu pasti ditemuin lu masih hitam lu. Kayak siluet gitu kan. Gue mah udah sering Bi, katanya dia nih. Ketau gitu mah cerita apa dari awal nih saya tidur di sini jangan di lantai 8. Saya udah gedor-gedor Pak. Gue bilang gitu bang, karena gue udah saking takutnya anjir kayak gitu. Akhirnya udah deh gue gak pikirin tuh kejadian itu. Waktu lo cuci muka, itu lo di toilet yang tadi gedor-gedor itu? Iya, karena emang toilet cuma 2, bilik perempuan sama laki-laki gitu kan. Iya. Di toilet itu doang udah yang gue pakai. Yang gedor-gedor toilet mana nih? Toilet laki-laki. Laki-laki. Nah, terus berlalulah kejadian itu. Oke. Nah, setelah gua kejadian itu di minggu pertama di bulan kedua itu gua masuk malam bang. Masuk malam bagian di minggu pertama. Nah, di sini nih, jadi kan gua ceritain dulu nih sebelum kejadian ini. Jadi waktu itu sebelum masuk malam ini gua kan lompat shift kan jatuhnya tuh. Nah itu gue lagi bersihin, gue rasa sih gangguannya dari sini. Jadi itu ada kayak apa sih? Ini ruang pembakaran mayat gitu bang. Ada di sana? Iya, kalau di rumah sakit itu ada pembakaran mayat. Nah terus di situ ada satu pohon. Jadi nyebutnya tuh pohon kenanga kali ya. Kalau bunga-bunga kuning itu loh. Nah di samping itu ada pohon kenanga itu tuh. Emang di situ kan bocah nih gak ada yang berani bang, karena gue nggak tahu histori gitu kan, jadi bilang tadi disuruh motong pohon padahal bukan gue bang yang disuruh. Ya gue biasa aja deh, gue tebang aja gitu. Nah kelar lah tuh, gue pikirnya dari sini kejadian ini awal mulanya harusnya. Jadi waktu itu gue masuk malam, nah kejadiannya itu hampir sama persis gue lagi tidur, cuma bedanya ini kan sofa yang model lipat gede bang. Oke. Nah, gue tidur di bawah, kaki gue diinjek nih bang, gue nggak tahu siapa, pokoknya kaki gue diinjek itu, sakit banget. Gue kaget bang kebangun, anjir gue kata nih, gue cuci muka lagi ke dalam, gue mau turun lagi ke bawah, karena gue tempat lokasi gue tuh di lantai dasar, tempat lokasi kerja gue. Gue cuci muka, gue lagi cuci di wastafel bang, itu di wastafel ada 3 nih. Gue wastafel pertama, yang kedua, ketiga nyala bang, nyala.
Tiba-tiba tuh. Nyala tiba-tiba itu. Itu posisi jam antara jam 1 jam 2 lah itu. Ya kan? Gue cuci muka lagi. Itu masih nyala aja kan. Gue matiin tuh bang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali berulang gue gitu ya. Gue bilang, anjir nih. Apa sih? Gue bilang dari kemarin nih ngehe. Akhirnya gue mau balik ke bawah. Baru lo gagang toilet bang. Itu gue buka begini pelan-pelan. Itu dari belakang tuh gue ada yang narik bang. Tapi nggak ada wujud. Harusnya lu berasa lah ketika lu ada yang nyentuh begini nih. Cuma kayak daya magnet itu kayak ketarik gitu tuh. Gue nengok belakang. Itu gue ngeliat cewek cakep banget bang. Cakep banget. Tapi gue nggak berpikir kalau dia tuh Hantu. setan gitu. Iya, setan. Gue nggak berpikir dia tuh setan gitu. Tapi gue bilang nggak berpikir ini kan toilet cowok gitu. Dia nanya nih, ngapain? Cuci muka kak. Oh yaudah, sih ya kak, gue turun bang. Udah itu normal. Nah kejadian keduanya ini masih dengan sosok ini bang. Ya kan? Jadi gue tuh selalu ketemu dia nih. Si cewek ini? Iya. Oke. Setiap malam kalau gue masuk shift 3 ini, setiap gue selesai pekerjaan gue ketemu dia. Setiap gue selesai pekerjaan gue ketemu dia. Oke. Ya hubungan kita tuh intens bang. Gitu. Jadi apa ya? Orang gue pikir perempuan bang gitu. Iya. Ya kan? Normal lah lo ya. Normal gue juga ya kan. Nah akhirnya gue pas udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu gue laluin mungkin begitu bang. Itu kejadian pas gue taunya dia bukan manusia itu jadi dari temen gue bang. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi di dalam ruangan. Jadi ada satu ruangan nih bang. Di samping lift itu ada ruangan kayak gudang gitu loh. Oke. Janitor gitu istilahnya kayak buat naruh alat-alat kerja gitu. Nah, gue lagi di situ gitu kan. Itu di tepok sama temen gue tuh gue biasa aja. Di dalam gue lagi ngobrol sama dia. Ah, masih cewek ini? Iya. Di dalam tuh? Iya, di dalam itu gue lagi ngobrol sama dia. Tapi teman gue tuh nggak niat. Ngerti nggak bang? Jadi gue ngobrol sama dia. Gue cuma nggak berasa kalau dia manggil gue nih. Bi, ayo ngopi lah. Bi, gue biasa aja. Gitu. Pas begitu udah sampai kenceng. Bi, astagfirullah. Apaan sih bang? Lu bengong aja. Lu mau panggil dari tadi kan? Kagak, lu nggak manggil. Gue manggilin Bi kan. Gue lagi sama nggak ada. Gue masih mikir apa yang ngumpet ya, karena kan lumayan luas bang, gitu kan. Akhirnya gue ke depan nih sama dia nih. Gue cerita nih bang akhirnya bang. Bang tadi gue tuh ketemu sama perempuan bang, cakep banget bang. Itu seantusiasnya gue cerita kayak sama lo gitu. Kata dia kayak gimana gitu kan. Cakep bang, rambutnya panjang. Kalau datang itu tuh pakai daster yang kayak model kembang-kembang gitu bang. Oke. Nah, ada talinya gitu. Nah, terus gue bilang cakep banget bang, itu gue nggak bohong, cakep banget. Bi, lu jangan aneh-aneh, mana ada sih gitu istilah itu. Malam-malam gini, ini gila jam berapa? Jam 2. Keluarga pasien juga nggak bakal mungkin, itu lobby kan dikunci. Nah, iya sih. Udah, ntar kita bahas deh. Kita bahas kan ya. Udah tuh, gue ke depan bang. Begitu gue ke depan, ngumpul nih bocah-bocah bang. Diomongin lah semua di sini nih. Tapi di-cut, besok pagi aja. Jangan sekarang, gue takut. Emang apaan sih? Gue masih bilang gitu tuh. Emang apaan sih? Jangan aneh-aneh lah. Kagak, udah beneran ini bi kan ya. Ya udah deh, bang. Besok paginya ketika udah bubar shift, masuk pergantian shift gitu bang. Ini shift malam ngumpul semua di depan. Di tempat ngopi gitu bang. Itu si Abi kenapa ya kan? Ditongolin kan? Rasain Bi. Ditongolin gimana sih bang? Bilang itu kan. Kagak bang, ini mah perempuan cakep banget bang. Bi, jadi gini Bi, ini dengerin dulu nih. Diceritain lah di situ bang, akhirnya tuh sama senior gue nih. Ya kan? Apa nih ceritain? Jadi sebelum gue emang pernah ada yang ditemuin sosok perempuan. Tapi wujudnya tuh asli gitu bang.
nggak perwujudan cantik kayak gua gitu. Ya, jadi kuntilanak, ya normalnya kuntilanak gitu. Nah, teman gua nggak nemuin itu sih gitu kan, gua bilang gitu kan. Udah bilang gak usah aneh-aneh apa, ntar lu gila kan, lu dibawa-bawa kan. Udah nggak usah dibahas lagi lah. Cuma gua kan jadi penasaran bang. Ya kan, gue jadi penasaran nih kan. Udah beberapa setelah kejadian itu gua nggak pernah ketemu tuh. Padahal lu udah masuk malam. Iya. Oke. Karena kan tuh seminggu bang. Iya. Iya kan, seminggu full tuh masuk malam itu kan. Nah, itu gue nggak pernah ketemu. Akhirnya gue mulai galau bang, rasa kehilangan tuh ada. Waduh, anjir kan, sampai segitunya loh. Galau bang. Nah, terus akhirnya setelah kejadian si perempuan ini tuh, gue jadi agak apa sih, hubungan suami istri gue tuh agak renggang bang. Sama bini lo? Oke. Agak renggang karena ya rasa nyamannya beda yang gue temuin waktu itu. Gitu. Ya kan? Akhirnya bini gue juga udah mulai curiga waktu itu. Wah, lu jangan yang aneh-aneh lu ya. Agak, gue mah tenang aja lu mah. Gue mau laki-laki setia, gue kata gitu kan. Nah akhirnya pas si bini gue udah balik ke rumah abah aja dulu. Kayaknya ada yang gak beres nih kan. Kata bini gue bang, apaan sih? Dipaksa tuh bang, akhirnya bang sama abang gue dibawa nih. Kemana? Ke Banten, Pandeglang. Karena kan gue orang asli Pandeglang bang, gitu. Nah dibawa ke Pandeglang, itu gue ditemuin sama si mamang gue itu, cuma bilang gini bang, kagak bilang sih kalau misalkan kayak, lu habis ngapain gitu di rumah sakit gitu, enggak. Jadi cuma bilang, lu kalau mau hidup bener jangan yang aneh-aneh lah. Apa sih? Gue mau gitu bang. Apa sih? Gue orang selama ini aneh-aneh apaan sih? Udah nih, ini bawa nih. Cuma dikasih kayak botol misik gitu bang. Botol misik gitu. Bawa nih. Ntar lu kalau mau ketemu perempuan itu, gue belum cerita bang. Gue belum cerita kalau gue ketemu perempuan. Belum curhat segala macamnya. Tapi dia tahu duluan nih. Kalau lo ketemu tuh perempuan, lu olesin dulu nih. Mata lo ya, dialeskan. Ya udah. Gue kerja nih bang. Begitu masuk isi malam, gue coba bang. Itu nyampe gue panggil bang. Gue kan waktu itu pas perkenalan itu kenal namanya gitu bang. Sampai gue sebut namanya gitu. Cuma gue nggak berani gue sebut sekarang gitu. Itu gue olesin bang di sini. Begitu ketemu, wujud aslinya keluar bang. Anjir itu serem banget bang. Itu kalau yang di film-film sini doang yang hitam itu salah bang. Salah. Gimana wujudnya? Itu putih semua udah. Putih semua, nggak ada hitam-hitamannya. Yang gue lihat saat itu nggak ada hitam-hitamannya, udah putih semua pure. Kayak orang pucet gitu. Iya, pure. Putih semua, putih tembok. Bibir yang kalau kata orang di film-film itu panjang lah segala macam, nggak gitu bang. Biasa aja kayak orang biasa, cuma beda dia nggak ada pelipis sendiri. Oh nggak ada ini? Iya. Apa namanya? Ya belahan bibir. Iya gitu. iya. Itu gue lihat nggak ada bibir, cuma polos aja udah. Itu gue masa iya sih selama ini gitu gue ketemu nih sama temen yang begini. Sorry, boleh ceritain ini gak detail ketika lo manggil terus ketemunya gimana gitu? Gue kalau manggil dia bang, kayak yang ini gue ceritain ya, kayak yang gue pakai misik tuh. Iya. Ya kan? Ini kan pas gue pakai misik nih, sebelum gue naik ke lantai 8 itu gue udah pakai duluan. Oke. Nah, gue sebut nama 3 kali di gudang tempat gue biasa ketemu. Oke. Atau bahkan malah dia udah nyampe duluan. Keseringannya seperti itu bang. Oh setiap ketemu tuh ya? Iya. Nah yang ini gimana tuh? Hah? Pas yang kejadian ini gimana tuh? Jadi ketemu duluan. Ketemu duluan lagi? Iya. Oke. Ketemu duluan. Itu begitu pas gue buka mata gitu, itu beneran bang. Itu wujudnya tuh bukan dia gitu. Dibilang takut sih sebenarnya lebih ke kaget ya. Lebih ke kaget karena kan gue lebih pernah nemuin yang lain-lain gitu. Itu lebih ke kaget. Sampai gue bilang gini sama tuh dia tuh, setan lu ya, bohong. Itu gue langsung kabur bang. Gue langsung kabur bang gitu. Gue kabur balik bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah kan gue dibutain ini kan. Allah itu gue langsung masuk ke musola itu bang. Gue sholat malam di situ. Kan. Gue baca rotib yang biasa gue baca gitu kan. Alhamdulillah tuh gangguan itu mulai agak berkurang. Cuma ini nyerang ke istri gue bang.
nyerang ke istri bang gitu. Jadi ini gue ceritain salah satunya aja bang ya, kejadiannya kenapa gue bisa bilang dia nyerang ke istri gitu. Jadi waktu itu gue pulang masuk shift 2, begadang, kira-kira jam 2:30, jam 3 lah waktu itu. Istri lagi tidur bang, lagi tidur. Gue ke kamar mandi cuci kaki, istri gue tuh nangis bang. Gue bilang, ini gigo kali ya? Gue bangunin, itu pas banget ajan subuh. Langsung gerak, astagfirullahaladzim kan. Namun kan, ya Allah ya, perempuan serem banget dibawa pohon kenanga. Gue langsung, lah ini kan perempuan. Udah tidur, gue kata gitu. Tidur, udah tenang, tidur. Gue bilang itu, udah tenang tidur kan. Itu berangsur-angsur bang, berangsur-angsur, ya kan? Yang tadi aneh istilahnya gue ketemu baik-baik aja, itu ketika udah disuruh cabut gitu, nggak usah deket gitu ya, maksudnya itu mulai neror, sampai ada satu momen yang nggak bisa gue lupakan itu. Jadi sama bini gue gitu, berdua gitu, bini gue kesurupan bang, sebenarnya juga kesurupan sih enggak ya, cuma gue dengar suara dia nih, tapi yang gue tabok bini gue bang. Oke. Ya. Di kuping sebelah kanan gue tuh, ajak aku pulang. Gue pikir bini gue kesurupan bang, karena gue dengerin telepon bicara gue bini gue dong. Gue tabok bang. Sebenarnya kenapa sih ya kan? Jadi gue kayak lost control gitu loh bang. Tiba-tiba aja lu. Iya, itu gue kayak lost control waktu itu tuh. Akhirnya gue balik lagi sampai kedua kali tuh bang, gue ke Banten. Gue langsung diobatin kayak semacam itu. Alhamdulillah tuh pas masuk di bulan ke-4-nya itu gangguan itu udah nggak ada. Di situ bang, temen gue itu, si senior gue itu gitu ya, itu cerita kalau misalkan tadiannya itu ada yang bunuh diri bang di situ. Ini pasien atau pekerja ini? Enggak, bukan pasien bang. Jadi si OB bang. Kalau OB ini kan jadi ada dua nih bang. Ada yang satu dari yayasan, ada yang dari rumah sakit langsung. Kalau yang dari rumah sakit langsung kan biasanya ngasih makanan gitu loh. Nah si OB ini yang bikin makanan inilah, konon katanya hamil di luar nikah bang, tapi emang pas ketemu gue mungkin itu entah disebutnya horin atau jin yang menyerupai, tapi emang cakep bang, meskipun historinya seperti itu ya gitu. Tapi setelah gue tahu wujudnya ya amit-amit. Sorry, mengakhiri hidupnya dengan kayak gimana? Tuh gantung diri bang, di samping pohon kenanga itu. Di rumah sakit itunya? Iya, di samping pohon kenanga yang gue tebang. Kenapa makanya ngerep bini gue sampai bikin bini gue kesurupan berkali-kali, selalu di bawah pohon kenanga dengan tatapan mata yang sinis gitu kan. Itu menyeringai gitu, seakan-akan tuh mati itu aja udah itu. Gue ada beberapa pertanyaan sih ketika lu yang lu bilang lu tuh kayak ngeblank kalau ketemu dia gitu ya, tapi nanti aja di akhir ya. Ini kita lanjut aja dulu. Ada lagi gak kejadian yang lain di rumah sakit ini? Jadi kalau di rumah sakit ini kan depannya tuh kayak ada jembatan kecil. Nah jembatan kecil itu ada tanah kosong lah, biasa buat bocah-bocah kalau pada ngopi di situ. Nah kalau ngopi tuh biasa itu ada satu bapak-bapak ya, namanya Pak Udin gitu bang, namanya Pak Udin itu sering gue ajak ngopi bareng lah gitu. Dia homeless bang, di gerobak gitu, tinggal di gerobak, sering ngobrol. Nah ceritanya waktu itu jam 10 lah, ya tahun untuk gue shift 2 sih, harusnya udah pulang. Shift 2 itu harusnya udah pulang, gue ngopi, ada si bapak ini, si Bapak Udin, cuma senyum doang bang liat gue. Dulu Pak ngopi sini Pak. Pak ngopi sini.
gitu doang bang. Terus dia berlalu lah ke arah gerobaknya gitu. Ya gue nggak mikir aneh-aneh gitu bang. Pulang. Sebelum pulang, itu kan gue belum absen tuh. Gue mau pulang, gue balik lagi tuh, karena gue pasti ninggalin buat dia makan harusnya. Itu kebiasaan gue pokoknya kalau gue mau pulang tuh gue ninggalin makanan buat dia dulu nih, karena dia sendirian bang. Iya. Nah, terus gue balik ke tempat si bapak tuh. Gue bawa ketoprak bang. Gue bawa ketoprak. Gue seingat gue tuh dia di itu ya, di gerobak gitu. Di gerobak. Dia lagi tiduran tuh bang. Lagi tiduran. Udin, Pak, kagak bangun bang. Gue pikir pulas kan. Takutnya belum makan gitu bang. Gue bilang gue paksain tuh. Pak bangun pak. Pak Udin. Pak. Gue nengok begini muka tuh udah berbusa bang. Badan udah kaku. Berarti yang tadi 10 menit lalu gue temuin senyum bareng kopi sama gue. Berarti bukan dia bang. Itu bukan dia bang. Nah, gue bilang mas security tuh, Pak itu si Pak Udin pak, tolongin pak, dibawa ini bang ke rumah sakit ke dalam tuh buat diotopsi gitu bang. Itu gue temenin bang, nyampe gue nggak pulang karena si Pak Udin ini tuh pernah cerita gitu ya, dia diusir dari anak kandungnya bang. Anjir. Nah, diusir dari anak kandungnya. Aduh, takut bang gue anjir. Iya, nah, terus pelan-pelan aja bro. Nah, diusir dari rumah anak kandungnya waktu itu bang, karena si anak kandung ini kan laki-laki bang. Dia ngalahin karena ribut mulu sama bininya nih perkara bapaknya. Jadi si istrinya ini atau mantunya ini tuh nggak senang kalau bapaknya di situ. Kabut nih, makanya orang gue tanya tuh 5 tahunan lah dari Cikini sampai ke rumah sakit itu tuh dia udah 5 tahunan tinggal di kardus itu tuh. Kan? Nah, yang gue bikin sedih itu 1 hari sebelum meninggal itu ketemu gue dulu bang. 1 hari sebelum meninggal nih, sampai yang pas setelah meninggalnya 10 menit itu masih ketemu gue kan. Ya. 1 hari sebelum meninggal tuh ngomong kayak gini, Bi, kalau jadi anak laki gitu ya, jangan pernah mau ya dikasihanin. Harga diri laki-laki, Bi, jangan pernah mau. Jangan kayak anak bapak, ya Allah. Itu ngomong gitu. Ya. Tapi biar bagaimanapun bapak tuh sayang sama anak bapak. Ngomong tuh. Berarti kan gue narik kesimpulan tuh, ya seapanya orang tua tetap sayang sama kita lah gitu. Iya, sejahat-jahatnya anak, tetap sayang dia. Itu yang bikin gue sedih bang. Terus setelah si bapak itu nggak ada gitu kan, itu gue temenin sampai pagi. Sampai gue jadi kan kalau gue di OB tuh ada satu dokter radiologi gitu bang. Itu akrab lah sama gue tuh, akrab dokter radiologi. Sampai si dokter itu bilang, Mas Abi pulang aja, nanti ibu yang iniin. Kagak enak dok, kagak yang jagain itu aki-aki. Dia deketnya sama saya doang soalnya. Udah nggak apa-apa, ntar kalau ada apa-apa saya bilangin. Lagi juga tinggal dimakanin aja. Apa mau gimana? Lagi mau makan juga bingung bi keluarganya. Gue juga nggak tahu bang keluarganya mana. Gitu bang. Tinggal akhirnya, jadi gue balik tuh bang. Gue cerita sama bini gue. Semuanya kejadian itu gue ceritain itu. Sampai gue 2 hari nggak mau kerja itu bang. Gue masih kebayang bang. Masalahnya ya itu kayak apa ya? Sorry bang ya. Hubungan gue sama bapak gue tuh kan kurang baik juga bang. Jadi kayak bapak kandung gue sendiri waktu itu. Gue gak bisa nerusin bang kalau cerita ini bang. Oke, tapi gue boleh nanya gak? Ini kan setelah Pak Udin ini meninggal, lu 2 hari malah nggak kerja kan? Iya. Artinya lu nggak ikut nguburin atau makamin? Sampai sekarang pun gue nggak mau nengok bang. Sampai sekarang gue nggak mau nengok. Bener-bener nggak mau nengok bang. Apa alasannya?
Ya gimana sih bang, ketika lo ngerasain sesuatu hal yang dia ngasih support gitu, meskipun waktu sesaat gitu, sebentar gitu ketemu sama gue tuh ngasih support gue waktu gue dibully, ngasih support gue ketika gue depus sama senior ya kan, selalu ngasih semangat bang, ketimbang orang kandung gue sendiri gitu. Jadi kayak udahlah ntar dulu lah gitu. Kalau lebih ke perasaan sedih banget lah ya. Berat bang. Berat ya. Gue bilang berat. Itu lama loh bang. Lama. Sampai gue kerja tuh kadang masih kayak suges gitu. Kayak suges. Gue ngopi di tempat itu pun kayak masih, Pak, padahal nggak ada, gerobaknya doang adanya anjir. Gerobaknya masih ada? Masih ada. Pada saat itu ya? Iya. Masih ada. Sampai gue masih mikir, Pak, Bi, apaan sih lu, jangan kayak gitu. Temen gue nih bang nih, si Agung namanya tuh, teman baik gue tuh bang, jangan kayak gitu Bi, orang udah meninggal ya udah gitu, lu jangan kayak begitu. Tapi lu tahu bang, dimakamin di mana gitu? Tahu bang. Tahu ya? Tahu. Itu di makamin di Perumpung bang. Makanya pas kesempatan kayak gini tuh, gue kalau ketemu anak itu, gue pengen bilang gitu ya, lu goblok, bapak lu tuh ya Allah kan, gimana sih gitu bang, saking keselnya gitu bang, ngerti gak sih bang, lu sia-siain orang tua satu gitu karena cuma buat ini perempuan gitu. Harusnya lu lebih ngutamain orang tua lah gitu bang, meskipun dia istri gitu. Bahkan lu sendiri nggak pernah ngelihat anaknya itu jengukin bapaknya. Jadi setelah kan bapak itu kan ngomong 5 tahun bang, 5 tahun udah nggak sama anaknya gitu bang. Ya, itu nggak pernah, itu makan aja kadang sehari makannya, sehari enggak, tergantung pas ketemu gue aja gitu. Kadang gue minta sama anak-anaknya yang lain nih, iya, tolong kalau ada makanan lebih kasihlah kan, sama dia sendirian soalnya bang, udah ripuh banget. Ini gue takutnya bahkan si Paudin ini diusir dari rumahnya sendiri. Kalau soal itu sih sempat kepikir ya bang ya, gue sempat kepikir gitu. Masalahnya pernah ada satu kejadian di bangku, ceritain satu aja deh. Pernah ada satu kejadian, jadi ini sih gue nggak bisa bilang ini nyata, real atau mimpi gitu ya, terserah deh masing-masing orang ya. Jadi pernah gue jadi itu gue mimpi tapi berasa nyata gitu bang. Itu almarhum datang cuma minta, Abi tolong. Gue bangun bang langsung bang. Gue bangun langsung itu. Gue cuma berpikir, orang meninggal masa bisa sih gitu kan ya. Gue agak skeptis tuh kalau bahas mimpi gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya gue nggak terlalu, udahlah. Kejadian yang ini agak dibilang lucu, bisa bang. Agak dibilang lucu bisa. Gitu. Jadi waktu itu lagi ngopi nih bang. Posisi lagi ngopi, sip 3 itu, jam 11:30 kayaknya. 11:30 jam 12 tuh kalau hari Sabtu kan agak santai. Hari Sabtu tuh agak santai. Nah di tahun itu tuh, itu lagi ramai kan kalau misalnya Kemayoran itu Cikini itu pada trek-trekan bang. Oke. Nah itu kan tuh. Nah waktu itu tuh motor kenceng banget bang. Itu dari arah Cikini motor kenceng banget. Jatuh nih bang. Sigap nih bocah pada. Emang kalau tiap ada misalkan kayak ada kecelakaan itu kita sigap kok. Sigap gitu. Bantuin. Di sini gue nemu handphone nih bang. Kesalahan fatal yang harusnya nggak boleh gue lakuin bang. Oke. Ya, gue nemu handphone waktu itu. Gue nggak mikir ini kecelakaan sempet-sempetnya gue ambil gitu. Hilaf lah lo ya. Hilaf gue bang. Hilaf. Nah dibawa ke dalam, udah selesai penanganan ya udah gitu. Gue nggak mikir dia udah meninggal apa belum. Jadi ya itu urusan rumah sakit. Kita cuma nolong gitu, nganterin ke dalam ya udah selesai gitu. Handphone sama gue nih bang. Handphone sama gue. Nah setelah kejadian itu gue terima SMS nih bang. Kurang lebih 3 hari deh. Sayang di mana? Sayang lagi di mana? Gue nggak tahu nih ceweknya apa bukan apa gimana ya bang ya. Pokoknya gue terima SMS itu. Ya. Gue diemin, handphone gue matiin, cabut kartu, ya kan. Selang dari 3 hari gue ketemu dia, terus terima SMS 6 hari. Ketemu dia tuh maksudnya ketemu siapa? Kecelakaan ini. Oke. Nah, ketemu kecelakaan ini,
6 hari setelah gue terima SMS itu bang, teror ini mulai bang. Jadi ceritanya gue lagi, kalau gue di lantai dasar nih, jadi ada gedung baru, gedung lama. Nah itu ada selasar kecil gitu ke dalam, ya. Itu ceritanya gue lagi ngepel bang, yang ngepel. Di belakang ada yang ngomong bang, itu jam 11:30-12. Kejam. Aku pikir ya setan biasa, emang udah biasa bang. Iya. Namanya kerja di rumah sakit kan, gitu. Gue nggak mikir yang banyak handphone kali gitu. Gak mikir gitu gue. Jadi adalah biarin lah. Itu nyampe berhari-hari di tempat yang sama, sampai akhirnya gue dimimpiin sama dia lagi gitu. Jangan kayak gitu. Manusia tidak pernah jauh lebih baik dari setan. Wajib. Apaan sih lu? Dalam hati gue nih bang gitu. Jadi gue di mimpi tuh kayak gimana sih lu bisa ngobrol gitu. Sosoknya ada berarti? Iya. Tapi di mimpi. Ini sama kejadiannya pernah gue alamin waktu itu. Gue mimpi berulang. Oke. Gue pernah mimpi berulang. Itu pernah gue alamin. Nah itu, apa sih lu? Gue cuma bilang, apaan sih lu? Gue bangun tuh bang. Apaan sih anjir banget nih gue bilang nih. Kerjaan kayak gini banget kayaknya. Itu jam berapa? 5:30 bang tuh. Gue sampai kesiangan yang harusnya jam 5 itu gue udah standby lagi di bawah. Gitu kan. Karena kan jam 5 itu harus udah standby lagi buat pergantian shift. Gue sampai kesiangan. Baru gue cerita nih sama temen gue. Masih Agung tadi. Gung, gue nemu handphone gue. Handphone siapa lu? Pasien kagak. Yang waktu kecelakaan. Goblok. Gue gituin gue. Goblok lu. Emang apa kan? Orang yang meninggal. Astagfirullahaladzim, beneran lu kan? Beneran dia orang yang meninggal. Orang palanya pecah bang. Karena ini jadi apa ya? Trotoar tuh. Batu trotoar itu nancep di sini. Itu nancep di sini bang. Meninggal gimana nggak meninggal? Nancep palanya kan. Serius lu? Iya. Gue inget tuh bang. Yang di mimpi gue. Berarti yang di mimpi gue tuh dia bang. Karena dia emang nancep begini. Dan lu nggak ngeh ya? Karena kan gue mikir sekilas ya langsung diangkat ya. Iya langsung nggak mikir aneh-aneh gitu. Udah gitu kan gue waktu dia meninggal pun gue nggak tahu. Iya. Urusan gue cuma nganterin dia ke dalam. Ya selebihnya urusan dokter. Lupa lah lu sama mukanya ya. Jadi pas gue ketemu di mimpi pun, ya gue nggak tahu kalau itu dia. Iya itu dia tuh. Ya nggak tahu begitu pas dia ngingetin sama temen gue si Agung nancep di sini. Anjir berarti bener nih. Wah gue balikin. Gue tanya dong, masih apa ya temen gue nih, dia makamnya di mana rumahnya? Aku mana tahu gue keluarganya kata dia. Nah ini gimana urusannya kan ya? Lu tolol bikin yang harusnya nggak jadi masalah rumah. Iya ya kan gimana ini ya kan? Akhirnya gue buang bang. Waduh, gue buang itu respon. Gue buang. Gue pikir masalah kelar. Kagak. Masih berlanjut bang. Apa yang terjadi cuy? Ada, nih gue ceritain satu momen aja bang. Jadi ada satu momen bang, ini yang paling horor banget. Jadi kalau gue masuk ke selasar itu nyambung ke gedung lama, ada musola kecil bang. Ada musola kecil. Di sebelah sini ada berkas-berkas gitu bang buat data-data pasien tuh. Itu biasanya gue yang bersihin juga. Gue lagi bersihin atas kayak gini bang, kayak rak gitu, rak data gitu. Gue lagi bersihin. Kaki gue digini bang. Diadu gitu bang. Astagfirullahaladzim. Gue masih santai. Gue udah biasa. Gue ngegesin diri gue tuh. Gue berani gitu. Sampai ketiga kalinya itu tangga gue ditarik bang. Tangga lipat gini bang. Iya. Itu ditarik sampai gue ngejomplang. Gue pingsan, itu jatuh. Kepala gue bocor sini. Kepala gue bocor sini bang. Pingsan pagi-pagi diketahuin sama kepala ruangan. Masa wih, kenapa semalam kan? Gak tahu pak, kayaknya tangga reot deh. Masa sih kan? Coba cek CCTV. Ada CCTV waktu itu bang. Ada CCTV. Jadi dia sih kagak nampak ya bang. Cuma kayak lu tuh hologram bang. Kayak pergerakan kayak ada pergerakan tapi nggak ada wujud ya. Gitu.
Itu ada bang kayak narik gue begini. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi itu kayak ada pergerakan gimana sih? Itu ditarik gue begini. Wah anjir gue kata itu. Apa itu kan? Pak, ini pak. Udah, saya tahu dari Agung. Kalau si kepala ruangan ini kan emang agamis bang, ya kan? Gue duduk ya bang sama dia bang. Duduk ya sama dia. Cuma emang gue orang batu bang ya, gue orangnya batu. Gue duduk ya sama dia, ceritanya jam 12 malam. Wah, dia 12 malam dimasukin tong biru bang. Tong biru. Nah, tong biru ini dimasukin kris bang. Kris. Gue bilang, masuk wih. Pak, potong gimana pak? Iya dong, karena gue gak pakai apa-apa bang. Telanjang? Iya, gue suruh masuk. Ya kan? Ini buat dibersihin. Astagfirullahaladzim kan. Ya udah ya, gue masuk bang itu. Gue masuk bang itu. Gue masuk. Jurusan gitu gue. Iya. Nah, gue masuk. Dingin. Gue nggak ngomong tapi ya. Dingin. Keluar begini. Gue sampai ngerangkak begini bang. Saking dinginnya. Kata dia apaan? Itu lagi dibersihin dalam hati gue. Lah. Sekarang jam 12 malam bang. Mandi kembang di kebun. Gimana gue kedinginan? Kata dia versinya gue sembuh. Gila nggak? Gue bilang dukun abal-abal. Sialan gue kata. Gue bang astagfirullah. Akhirnya nyampe itu bang gue. Apa sih namanya? Apa? 2 hari gue meriang itu. Gara-gara itu ya? Gue di kebun bang, kebun rumah sakit. Gue disuruh masuk ke tong, isinya kris-kris kecil. Lu bayangin, gue gak pakai apa-apaan. Kaki ini pun gede-gede. Ya gue keluar merinding. Katanya dia pembersihan, padahal gue meriang. Dingin. Gila gue tuh ya. Nah, disaksiin sama berapa orang? Itu gue masih Agung doang untungnya. Kalau main kan malu kali gue itu. Untung mau Agung doang tuh bang. Gue bilang akhirnya sembuhnya tuh gue balik lagi ke Banten. Oke, gue apa-apa gue pulang udah sekarang mah. Gue udah nggak percaya gitu yang namanya dibersih-bersihin, dukun-dukun gitu. Semenjak kejadian itu bang. Iya. Gue bilang. Tapi pas lu ke Banten, boleh ceritain nggak apa yang terjadi tuh? Kalau selama di Banten sih nggak terlalu ini bang ya. Pas lu berobat ini ya? Iya. Nggak terlalu kayak ada impact yang sebelum itu kayak si perempuan itu. Kalau ini nggak terlalu ini banget. Maksudnya cuma disuruh kirim Fatihah doang. Udah. Selesai. Nggak aneh-aneh. Cuma kalau yang kayak si perempuan itu kan emang itu full teror. Karena emang bener-bener mau ngerusak rumah tangga waktu itu bang. Karena emang jatuhnya gue udah ngerusak pohon dia juga sih. Rumah dia. Makanya tadi kan di awal gue cerita. Iya. Soal gue nebang pohon itu tuh. Yang gue pikir ya gue musik dia. Gitu. Tapi kan di sebelahnya dia pohon besar tuh. Ya kan? Kayak pohon cemara gitu. Apa ya? Pohon itu sih bang kayak sih. Apa sih bang? Yang buat sarung dalaman bantal. Kapuk ya? Kapuk. Iya. Pohon kapuk gitu. Sebelahnya besar. Sebelahnya itu pohon kenanga. Ya itu yang gue tebang. Karena ngeganggu. Lu tebangnya? Karena kan dia sampingnya jalan tuh. Nutupin jalan orang lewat gitu. Berapa pohon yang lu tebang pada? Satu doang. Cuma dia doang pohon itu. Oke. Jadi yang biasanya kan kalau kayak rumah sakit kan harusnya pohon ini banyak berjejer. Yang sebelah sana tapi berjejer pohon itu lagi. Kalau itu cuma ada satu-satunya. Satu doang. Terus gue tebang. Seenaknya aja gue juga nggak tahu lah. Iya. Gitu kalau gue tahu juga nggak bakal mau. Nah ini gue ada pertanyaan nih soal si sosok cewek ini nih. Kenapa pada saat itu lu nggak sadar kayak, bener sih apa kata temen lu kayak ada cewek itu malam-malam kok ada cewek itu lu nggak sadar? Kagak. Nah itu lu nganggepnya itu dia siapa? Pasien kah atau orang lain? Gue nggak mikir dia mungkin. Ya gue nggak mikir apa emang cuma. Jadi orang aja udah. Orang lagi negor sapa gitu aja udah. Gue nggak mikir di keluarga pasien kayak gitu. Enggak. Karena emang kalau ruang tunggu gitu ya, buat OB itu sama ruang tunggu keluargaan beda. Jadi nggak mungkin disatuin. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin kayak ini tuh keluarga pasien. Nah itu dia tuh. Kan sebenarnya dari situ kan harusnya lu sadar ya. Harusnya gitu bang. Jadi ya mungkin karena terpesona. Ini setiap lo ketemu lo selalu bawa ke ruang janitor itu? Iya, kan nggak mungkin kayak gitu. Bukan gitu bang. Kalau misalnya kayak di tempat umum kan nggak mungkin lah. Karena ada supervisor gue bang. Saya tahu pikiran anda. Nah ini kan lo kejadiannya lama nih ya, ketemu sama si cewek ini ya. Temen lo tuh nggak ada yang lihat sama sekali pada saat itu ya, sebelum yang temen lo terakhir yang nepok ya. Itu nggak ada yang lihat sama sekali gelagat lo aneh di situ pada saat ketemu cewek itu? Enggak.
Satu emang kalau misalkan kayak ngumpul kan emang gue jarang bang, karena kan kalau sendiri kan kalau junior ketemu senior mah itu jarang diajak gitu. Paling ya gue tidur di atas, nggak bikin air putih sendiri, kecuali masuk siang atau pagi gue baru bisa ngopi ke depan lah gitu. Kalau masuk malam tuh gue lebih senang di atas udah menyendiri awalnya gitu. Mungkin karena sifat kesendirian itu juga kali. Oke. Jarang ada temen yang paling si Agung tadi gitu temen gue, karena emang masuknya bareng kalau masih Agung. Terakhir lu resign dari itu? Itu tahun 2016 bang. 2016? Iya 2016. Si Agung sama? Enggak, dia masih sampai sekarang sih kayak jadi leader kayaknya. Masih? Iya. Menarik nih. Jadi leader. Si Agung ini punya pengalaman juga gak setahu lu? Kalau setahu gue paling dia suara-suara bang. Kalau suara-suara, kalau dia cerita sama gue ya. Iya. Kayak misalkan pernah tuh, jadi kan kayak di apa namanya, kalau di gudang khusus OB nih ada tangga darurat gede nih. Jadi nih kayak yang dokter lewat situ, ini semua kan lewat situ deh kadang-kadang gitu. Jadi gue lagi tiduran berdua sama dia nih. Cuma gue nggak niat, bener-bener nggak niat gitu. Dan nggak mendengar itu juga gitu. Orang gue kalau abis absen nih gue tiduran dulu di situ gitu. Dia bangun nginjek perut gue bang, kenceng banget itu kan, karena kan di atas gue dia nih. Lari, perut gue diinjek itu kayak mejet perut gue itu. Wah, gue bilang, tolong lu, ngapa lu? Kaki gede banget. Itu ngulang-ulang kaki gede banget sampai 10 kali bang. Ada kali. Kaki gede banget. Apa sih? Kaki gede banget, Bi. Apa sih? Itu gitu-gitu doang bang. itu doang di situ. Gak terlalu panik tuh ya dia? Iya. Kaki gede banget. Apa sih? Gua nengok atas gak ada. Ini lu kan lama nih ya kerja di rumah sakit ini ya. Pasti kan masih banyak nih. Banyak sih bang. Masih banyak ya cerita ya. Lu kalau misalkan next kita ngobrol lagi, gampang ya. Gampang. Oke, buat teman-teman yang pengen kita undang lagi nih Bang Abi nih, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau ke Instagramnya Bang Abi. Ada di mana Bang? Abi Alternator. Widih, anak band doi, band metal. Oke, Bi, thank you ya. Iya bang. Udah datang di Lentera Malam. Sama-sama bang. Next kita undang lagi nih, Ya. ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Abi dari Alternator. Pamit. Bye.